Halo guys, selamat datang kembali di channel Crypto Space. Kali ini kita bakal bahas review project baru ya, namanya Nusa Finance. Jadi si Nusa Finance ini project Web3 di bidang DeFi gitu. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama Nusa Finance itu apa. Oke. Jadi Nusa Finance ini terkait project di bidang DeFi. Salah satu eh, apa namanya service yang diberikan ini pertama ada lending market, terus ada trade. Dia ini mungkin bukan trade yang kayak di checks gitu ya, tapi dia kayak swap and trade, semacam kayak di pancake swap. Terus kita juga bisa dapetin token dari si Nusa Finance-nya, kita earning gitu. Jadi si Nusa Finance ini ngeluarin token juga namanya Nusa, tikernya Nusa. Terus ada juga fitur NFT, cuman ini masih coming soon. Nanti kita lihat udah sejauh mana nih untuk yang NFT ini. Terus untuk roadmap-nya uh, dimulai dari kuartal 3 2022 ya. Sekarang sudah di kuartal 1 2023 namun belum berakhir. Uh, Nanti kita lihat di white papernya ya. Nah ini token utilitasnya. Ada tadi bisa buat landing market listing. Terus ada special event juga. Nusa airdrop event. Nah jadi bukan cuma landing market ya, tapi ada airdrop juga nih. Oke, terus ada juga. Nah ini salah satu partner, salah satunya di sini ini ada Indodax. Ini gitu. Oke, next kita bakal bahas tentang white papernya dulu ya. White paper awalnya. Oke, ini dia white papernya. Di sini di white papernya ini produknya pertama ada lending market yang tadi kita jelasin, swap and trade. Lalu ada juga liquidity provision. Uh, Mungkin ini sama kayak pancake swap ya. Jadi setiap orang bisa jadi liquidity provider gitu. Terus farming dari hasil apa namanya liquidity provider yang sudah LP bisa di lock buat di farm, buat dapetin uh, Nusa reward. Dia bakal dapetin Nusa rewardnya. Terus ada airdrop juga yang tadi kita udah jelasin. Terus ada program governance. Di sini dikatakan kalau misalkan uh, program governance ini kalian bisa uh, mengunci si token Nusa di program governance dan mendapatkan uh, earn ya sesuai revenue yang ada di Nusa Protocol. Nah, jadi misalkan ketika Nusa Protocol ini sudah dapat profit revenue gitu, nanti bakal dibagikan ke uh, pengguna yang melakukan penguncian Nusa di program governance. Terus ada NFT marketplace, ini masih coming soon. Oke. Mungkin kita langsung lanjut aja ya. Kita mulai, kita lihat fitur-fiturnya. Ada apa aja nih yang lebih detail. Kita bisa masuk ke nusa.finance. Terus teman-teman bisa ke go to apps untuk langsung lihat apps aplikasi Web3-nya. Nah, untuk Nusa Finance ini berdiri di chain BSC ya, Binance Smart Chain. Nah, ini salah satu fiturnya ya terkait lending market yang tadi gue udah bilang.
Jadi teman-teman bisa mensuplai si lending marketnya ini. Jadi ada supply market sama borrow market. Oke. Di sini ada beberapa token, nggak cuma satu aja ya, udah lumayan banyak token nih. Udah lumayan ya. Ada berapa token? Ada 20 token, sekitar 20 mungkin ya. Ya, 20 token. 19, sorry. Ini ada 19 token dari Nusa, BTC, Ethereum, USDT, terus ada IDRT juga, BNB, dan sebagainya. Lalu di sini juga yang menarik ada koin lokal, koin Indonesia. Salah satunya ini ada Live, L Silver, Kunci, terus Dakiland, terus Nanobyte di sini. Terus ada juga VCG. Terus ada TED. Nah, ini TED ini dia namanya Tedpol Finance. Jadi dulu sebelum Nusa namanya itu TED. Jadi tokennya nama TED. Nah, Tedpol sekarang berubah jadi token Nusa, di rebranding semacam itu. Terus ada juga token Lifeline. Ini Lifeline. Oke, jadi lumayan menarik juga ya, banyak koin-koin token-token lokal yang listing juga di lending marketnya ya, Nusa Finance. Apa itu supply market sama borrow market? Oke, yang pertama di sini di supply market. Jadi di supply market ini kita bisa mendepositkan token-token yang tersedia. Misalkan saya contohnya di sini pernah mendepositkan token USDT. Nah, nanti token USDT ini bakal mendapatkan reward gitu ya, APY di sini sebanyak 6,56% token USDT-nya, dan ditambah reward token Nusa sebanyak 6,04%. Oke, mungkin kita sambil login dulu ya. Kita connect walletnya dulu. Dan ini di jaringan tadi ya, Binance Smart Chain. Oke, ini sudah connect. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mendepositkan token-tokennya ya, token-tokennya, dan nanti dapat earning reward gitu. Bukan hanya reward si tokennya saja, tapi dapat reward dari token Nusa. Jadi double gitu. Kayak misalkan kita contohnya token ini nih, DFG Devi, kalau nggak salah namanya Devigram. Dia dapat 129,41% per tahun APY-nya, ditambah 67,7% per tahun, dan itu dalam bentuk token Nusa. Jadi lumayan banyak ya. Ini misalkan saya contohkan cara depositnya ya, teman-teman. Saya punya token BNB ya. BNB sebanyak $17, 0,05. Kita coba depositkan dulu ya. Berapa? Kita ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman, ini cocok banget buat teman-teman yang mau hold tokennya atau koinnya tapi nggak dijual gitu. Jadi mau jadi apa namanya, bakal long term gitu. Nah, ini cocok banget nih, daripada didiamkan. Si apa namanya, tokennya atau koinnya bisa juga didepositkan ke lending market Nusa Finance, yang mana nanti dapat earning tergantung dari APY-nya. Nah, ini APY-nya ini bakal berubah-berubah ya. Jadi nggak ini contohnya yang BNB tadi yang saya depositkan, dia nggak selalu APY-nya ini 5,71. Bisa saja berubah tergantung supply and demand-nya gitu. Bisa jadi ketika apa namanya, ketika supply-nya lebih banyak, misalkan orang-orang berbondong-bondong mendepositkan
koin BNB-nya ke lending market Nusa Finance. Nah, semuanya berbondong-bondong masukin. Nah, itu berpengaruh kepada APY-nya. Ketika orang banyak yang masuk mendepositkan, APY-nya cenderung bakal menurun. Ditambah lagi kalau misalkan uh, borrow-nya, jadi nggak ada yang pinjam koin BNB-nya, itu bakal menurunkan APY-nya, reward si BNB-nya itu. Seperti itu. Jadi konsepnya itu tergantung supply and demand-nya, supply marketnya sama borrow marketnya, seperti itu. Nah, ini kita udah berhasil mendepositkan 0,01 BNB. Oke. Terus di sini juga ada APY kalkulator. Teman-teman bisa cek berapa sih reward yang bakal dihasilin dari deposit di Nusa Finance ini. Dan ini kalkulator ini hanya bersifat estimasi ya, karena di sini dijelaskan the actual interest or cost may differ from the calculation. Jadi ini tuh yang tadi gue bilang 5,71% tuh nggak stuck ya. Jadi dia tuh bisa berubah-berubah, bisa naik dan bisa turun. Misalkan kita asumsinya selama 1 tahun ini dia APY-nya 5,71%. Nah, nanti teman-teman misalkan selama 12 bulan nih, selama 1 tahun bisa bakal dapetin reward dalam bentuk BNB sebanyak 0,01 BNB. Jadi ini reward yang diberikan dalam bentuk BNB. Terus dalam bentuk Nusa Finance itu bakal dapat 0,02, yang mana itu sekitar dapat 0,3 dolar. Kalau yang BNB-nya dapat 0,176 dolar. Jadi kalau misalkan kita masukinnya sekitar 10 BNB, nah nanti dalam setahun teman-teman bisa dapetin token koin BNB-nya sebanyak 0,563. Terus Nusa token Nusanya sebanyak 20,218. Nah, lalu si teman-teman ini tuh untuk lending market di Nusa Finance itu bersifat fleksibel ya. Jadi teman-teman bisa di withdraw kapan aja. Jadi nggak di lock. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi membeli koin BNB lagi di harga yang paling rendah gitu ya. Terus teman-teman teman-teman mendepositkan nih ke lending market. Di saat membeli langsung didepositkan ke lending market, lalu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian harganya udah mulai naik, terus teman-teman pengen jual si token BNB-nya itu. Nah, nanti teman-teman bisa banget buat di withdraw. Jadi kayak diambil lagi buat dijual. Nah, nanti di sini bakal let's say teman-teman selama sebulan mendepositkan gitu sambil nunggu harganya naik. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mendepositkan 10 BNB bakal dapetin interestnya 0,046, yang mana itu 14 dolar ditambah reward Nusanya 1,6. Jadi nanti di sini pas di withdraw nggak cuman si 10 dolar aja gitu loh, tapi ditambah jadi 10,046 karena dapat rewardnya. Jadi setelah withdraw teman-teman tuh udah dapat termasuk si rewardnya gitu, seperti itu. Oke. Terus di sini ada juga sistem namanya, kan ini lending market ya. Jadi semacam tempat buat pinjam meminjam gitu. Nah, di sini ada juga borrow market. Yang mana borrow market ini kayak misalkan teman-teman punya token koin BNB yang tadi. Misalkan punya koin BNB. Terus tiba-tiba teman-teman ini konsepnya mau long term gitu ya. Mau nunggu di halving Bitcoin. Mau di hold sampai halving Bitcoin. Nah, tiba-tiba teman-teman mau
perlu ini nih, perlu uang cash atau buat nyerok atau buat sebagainya ya. Intinya mau membeli, membutuhkan token lain atau koin lain, itu bisa dilakukan dengan cara meminjamnya. Tapi di sini yang harus diperhatikan, teman-teman harus punya yang didepositkan gitu loh. Misalkan saya contohnya ini saya punya BNB. Nah, ini saya bisa maksimal pinjam ini yaitu 0,01 kali 70% dari si BNB-nya. Nah, di sini kan kalau kita lihat nih, di sini saya punya gue punya 3,13 nih, 3,13 koin kan yang tadi BNB. Nah, di sini apa namanya, pinjamannya ini limitnya 0,0. Kenapa 0,0? Karena si koin BNB-nya ini belum di-enable. Jadi kita perlu di-enablein kalau memang mau si koin ini bisa dipinjam sebagai kolateral gitu. Oke. Oke, udah ini. Oke, kita enable dulu si koin BNB-nya. Jadi diberi akses supaya si BNB ini sebagai kolateral. Yang mana kolateral faktornya ini sebanyak 70%. Jadi kita maksimal meminjamnya itu 70% dari si kolateral si BNB ini. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, sudah berubah ya. Si remaining limitnya jadi 2,19. Jadi sekarang kita udah bisa minjem apa namanya? Minjem token atau koin yang tersedia. Jadi kita kan kolateralnya BNB. Nah, kita boleh aja nih mau minjemnya US dollar atau Ethereum atau BTC, Bitcoin atau dan sebagainya. Yang mana? Yang terpenting kita nggak bisa pinjam lebih dari 2,19 gitu. Misalkan di sini gue mau coba pinjam nih. Misalkan gue mau pinjam IDRT ya. Gue pinjam 10.000 lah ya. Di sini maksimal pinjamnya ini 33.000. Misalkan gue mau pinjam 10.000 misalkan buat beli pulsa gitu ya contohnya. Nanti kita confirm saja. Oke. Sini gue kayaknya belum punya ini IDRT. Oke, masuk. Ntar ya. Kita pancake swap. Kita pastikan apakah kita udah punya token IDRT-nya, Indonesia Rupiah Tether atau IDRT. Nah, di sini tokennya udah ada ya, 10.155. Nah, ini mungkin yang 155 ini gue ada ini ya saldonya. Karena dulu pernah coba juga. Di sini, nah sudah masukkan 10.000. Tadi kita pinjam sebanyak 10.000. Nah, selanjutnya nih, kalau kita misalkan tadi supply ya, mendepositkan token atau koin, kita kan dapat reward. Nah, di borrow market juga kita ada fee-nya ya. Fee-nya ini di sini yang IDRT misalkan min 8,75%. Jadi fee-nya ini sekitar 8,75% per tahun ya. Oke, jadi ini hitungannya per tahun ya. Jadi kalau misalkan kita bayarnya baru sehari itu enggak 8,75%. Itu mungkin baru berapa gitu, baru berapa persen gitu. Nanti kita coba hitung ya. Terus di sini ada juga Nusa rewardnya. Nah, selain kita dapat reward dari supply, kita juga dapat reward
dari borrow. Jadi kita walaupun minjam kita dapat nih cashback lah. Cashback sekitar 2,1% dalam bentuk token nusa gitu. Oke. Nah, kita bakal coba hitung lah ya. Kita misalkan mau pinjam 10.000, terus estimasinya untuk 1 hari saja, untuk 1 jam saja. Misalkan di sini kita 10.000 dikali 8,75%, terus dibagi 365 hari. Nah, ini untuk sehari bunganya itu cuman 2,39. Tapi ini karena gue pinjamnya 10.000 ya, makanya dia kecil juga gitu. Kalau misalkan gue pinjamnya 1 juta juga pasti lebih besar gitu. Ini dalam sehari. Kalau misalkan dalam sejam, ini dia nih, 0,099. Atau misalkan ini dalam sejam kita bakal bikin dalam semenit. Bunganya itu 0,001. Oke. Kita lihat apakah udah. Jadi ini lumayan kecil ya kalau menurut gue, tapi perlu diperhatikan juga ya. Yang APY ini bisa berubah, bisa jadi awalnya sekarang kita bisa 8,75% nih, tapi besok atau nanti malam atau kapan bisa juga berubah, tergantung yang tadi gue bilang, tergantung supply and demand-nya. Supply dari yang menyuplai koin atau token bersangkutan, atau borrow yang token yang diborrow, atau koin token atau koin yang diborrow gitu. Jadi intinya ketika ada yang si token atau si koin si token IDRT ini banyak yang meminjam gitu. Jadi orang berbondong-bondong meminjam token IDRT. Nah, itu akan mengakibatkan APY-nya bakal lebih tinggi bunganya. Bisa jadi bisa sampai min 10%, min 11, min 12. Nah, itu tergantung supply and demand gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Kayak misalkan ini contohnya yang Devigram ini, dia APY-nya ini yang APY untuk borrow lumayan ya, min 326. Jadi hampir 3 kali lipat itu dalam setahun. Sedangkan untuk supply-nya juga lumayan tinggi, tapi tetap saja masih borrow-nya itu lebih tinggi. Ini 3 kali lipat, ini baru 1,29 kali lipat. Seperti itu. Nah, ini kita udah coba, kita bakal lanjut ya, bakal cobain merepay borrow-nya, membayar hasil pinjaman kita gitu ya. Kita tuh kayak, kan kita minjam 10.000, nah dibayarin tuh harus berapa sih. Nah, ini cuman kebetulan dia karena angkanya kecil lah 10.000, jadi dia nggak keliat gitu, 0,0016 ini dalam semenit ya, dan ini udah berlangsung beberapa menit gitu, jadi tidak terlihat. Seperti itu. Oke, mungkin gue bakal pause dulu videonya, kita tunggu sampai si borrow balance-nya ini bisa kelihatan, bisa beda lah ya, nggak 10.000 banget gitu, biar kelihatan oh ternyata iya ada bunganya gitu. Nah, seperti itu. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Kita tunggu sampai borrow balance-nya ini berubah. Oke,
Nah, ini sekarang uh, borrow balance-nya udah berubah nih. Yang awalnya tadi 10.000 sekarang udah berubah jadi 10.000,01. Nah, di sini jadi fee-nya itu uh, dihitungnya sangat real time gitu ya. Jadi uh, dikalkulasikan secara real time. Jadi kalau misalkan teman-teman meminjam semakin lama semakin uh, tinggi bunganya gitu. Dan berdasarkan si APY dari si borrow rate-nya itu gitu. Oke, kita sekarang bakal cobain membayar pinjaman kita beserta bunganya ya. Ini 10.000 plus 0,01. Kita repay. Oke. Kita repay. Kita tunggu dulu ya. Kita repay. Nah, ini hasil dari si yang merepay-nya. Kita lihat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu apa namanya membeli uh, meminjam lebih lama gitu ya, terus itu kan dapat ini ya, dapat fee-nya ya, dapat fee dan dapat reward. Nah, nanti kalau misalkan semakin lama rewardnya juga semakin banyak gitu. Kayak ini misalkan tadi 2,1%. Nah, karena kebetulan ini rate-nya sangat kecil 2,1 dan pinjaman kita 10.000 itu tidak terhitung gitu. Karena kecil banget dapatnya rewardnya, jadi tidak terkirim. Tapi kalau misalkan teman-teman itu meminjamnya banyak terus durasinya lebih lama, nah itu bakal diberikan rewardnya. Contohnya ini misalkan gue coba ya, ini misalkan kita cari transaksi gue yang repay borrow ya, repay borrow. Nah, ini misalkan repay borrow. Nah, ini gue pernah pinjam 100.000. Oke, nah di sini juga nggak terlihat ya, nggak terlihat mungkin karena ini masih kecil juga ya pinjamannya. Ini juga nggak terlihat. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya meminjam dapat reward juga. Coba kita pastikan ya, misalkan di sini ada repay borrow. Nah, ini contohnya ada orang yang meminjam sebanyak 300, gue nggak tahu berapa karena ini udah termasuk sama bunganya juga ya. Gue nggak tahu berapa. Intinya dia mengembalikan sebanyak 335.133. Nah, terus di sini ada pengiriman dari Nusa Finance ke alamat si user yang meminjamnya. Nah, ini dia dapat reward sebanyak 0,047 yang mana ini sekitar 0,71 dolar dalam bentuk Nusa token. Jadi ketika teman-teman membayar pinjamannya, itu teman-teman dikirimkan juga rewardnya gitu. Cuman kalau tadi karena rewardnya kecil, nah itu jadi agak ini apa namanya, agak apa, nggak ada gitu ya karena kecil banget ya. Mungkin kalau dihitung 0,000 sekian itu, makanya tidak terkirim.
Oke. Mungkin untuk pembahasan video pertama tentang Nusa Finance itu saja dulu. Mungkin nanti kita bakal lanjut nih. Banyak banget soalnya fiturnya ya. Banyak, ada fitur lending, terus ada liquidationnya, terus trades, terus ada liquidity. Kita bisa jadi liquidity provider yang gue bilang. Terus ada earning, ada airdrop. Earning ini bisa dari airdrop, farming LP token. Terus ada governance gitu. Oke, mungkin itu saja dari gue. Kita bakal lanjut lagi di next video. Uh, Mungkin itu saja ya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Oke, selamat malam teman-teman.